Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Putri Durisari. Saya dari kelas IE 20B2 dengan nomor NIM 35201006. Saya dari Fakultas Teknik Industri. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari Pak Heru Darmawan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Di sini membahas tentang kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Nah, pertama saya ingin membahas kompetensi. Nah, di sini kompetensi itu membahas mahasiswa mampu memahami hukum-hukum dan teori-teori termodinamika. Selanjutnya, mahasiswa mampu menggunakan dalam pemecahan masalah rekayasa dalam kurung termodinamika dan dapat menginterpretasikannya guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan ilmu mekanika dan dapat menentukan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Nah, kemudian ada deskripsi. Deskripsinya itu mata kuliah ini membahas tentang prinsip termodinamika seperti hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 dan penerapannya dalam bidang teknik. Bentuk energinya itu seperti energi potensial, kinetik, kerja, daya, kalor energi dalam keseimbangan energi. Dan mempelajari prinsip konservasi energi dan massa. Nah, di sini juga ada silabus. Silabusnya itu satu, pendahuluan dan kurung kontrak perkuliahan termodinamika. Yang kedua, hukum 0 termodinamika. Yang ketiga ada hukum 1 termodinamika. Yang keempat ada hukum 2 termodinamika. Yang kelima ada sifat-sifat termodinamika. Yang keenam ada sifat-sifat gas ideal. Yang ketujuh ada proses termodinamika. Yang ke-8 ada siklus daya. Yang ke-9 ada pengantar reaksi pembakaran. Nah, yang terakhir yaitu pendahuluan. Penerapan termodinamika secara teknik dalam kurung dalam perencanaan, yaitu 1. Refrigerasi dan pengkondisian udara. Yang kedua, pembangkit daya listrik. Yang ketiga, motor bakar. Yang keempat, sistem pemanasan surya. Yang kelima, sistem pesawat terbang. Yang keenam, sistem pembangkit listrik tenaga uap dan air. Yang ketujuh, motor pembakaran dalam. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 itu ada hukum-hukum termodinamika. Nah, di sini ada yang kita bahas yaitu apa itu dimensi. Nah, dimensi itu ada dimensi dasar, yaitu massa, panjang, dan waktu, temperatur, dan moles. Dimensi dasar dapat diukur secara langsung atau diidentifikasi secara independen. Seluruh dimensi lain dapat dicapai dari dimensi dasar. Nah, yang kedua ada dimensi turunan. Dapat dihitung atau diturunkan dengan mengalihkan atau membagi dimensi-dimensi dasar. Contoh itu luar, kecepatan, dan densitas atau volume. Nah, kemudian ada sistem tertutup. Sistem tertutup itu satu, sejumlah massa tetap. Yang kedua, tidak ada massa yang melintasi batas sistem. Yang ketiga, fluida di dalam silinder dari alat, piston, dan silinder merupakan contoh sistem tertutup dengan batasan yang bergerak. Yang keempat, batasan sistem ditunjukkan pada diagram dengan garis hitam yang putus-putus. Nah, kemudian ada sistem terbuka. Sistem terbuka itu suatu area ruang yang tepat suatu peralatan di mana massa dan energi dapat melintasi batasan sistem. Nah, kemudian ada apa itu statis. Nah, statis itu kondisi dari suatu materi atau sistem sebagaimana ditentukan oleh sifat intensifnya. Nah, satu, jika nilai dari sifat intensif apapun dari materi atau sifat berubah, maka sistem tersebut berada pada keadaan yang berbeda. Nah, pada keadaan yang diberikan seluruh sifat-sifat intensif dari sistem tetap dan dapat diukur atau dihitung, yaitu keadaan dari senyawa murni yang ada hanya satu fase di dalam sistem ditentukan atau ditetapkan secara unik. Jika hanya diketahui dua sifat intensif, yaitu kami akan mempelajari senyawa murni dan gagasan dari penetapan secara unik keadaan sistem pada bab berikut. Nah, kemudian apa itu proses batch? Nah,
Proses itu yaitu sederet keadaan di mana sistem melewati dan bergerak dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, di sini ada tipe-tipe prosesnya. Di sini kami mempelajari suatu proses di mana sifat-sifat tetap konstans sepanjang berlangsungnya suatu proses dari keadaan awal hingga keadaan akhir. Nah, di sini ada tipe prosesnya, yaitu ada 3, yaitu ada isothermal, yaitu konstan temperatur. Nah, yang kedua ada isobarik, yaitu konstan pressure. Yang ketiga ada isohorik, yaitu konstan volume. Nah, kemudian kita bahas siklus termodinamika. Nah, di sini siklus termodinamika yaitu tipe proses yang sangat khusus di mana keadaan awal dan keadaan akhirnya sama. Suatu sistem penyempurnakan siklus termodinamis saat sistem tersebut mengalami 2 atau lebih proses-proses sistem kembali ke keadaan semula. Nah, kemudian ada pressure dalam kurung tekanan. Nah, pressure atau tekanan ini yaitu gaya persatuan luas yang dikerjakan oleh fluida dalam kurung gas atau cairan pada permukaan padatan. Gaya tekanan bertindak di dalam seluruh arah karena penjumlahan dari seluruh tumbukan dari molekul-molekul fluida dengan permukaan padatan, yaitu gaya tekan selalu bekerja pada permukaan dengan arah tegak lurus permukaan. Nah, pasalnya dalam kurung PA, di sini kita lihat contohnya 1 PA sama dengan 1 N per meter pangkat 2. Nah, 1 atom sama dengan 101.325 kPa. Nah, kemudian 1 kPa sama dengan 1000 PA. Nah, berikutnya 1 bar sama dengan 100 kPa. Di jumlah yaitu IBF atau IN/2 dalam kurung PSia per Prix dalam kurung 1 PSia sama dengan 6.890 kPa, dan 1 atom sama dengan 14.696 PSia. Nah, yaitu kita bahas tentang ukur pressure, yaitu barometer untuk mengukur tekanan di dasar tangki yang berisi fluida pada ketinggian tentu dalam kurung H, di mana tekanan di dasar tangki lebih besar dari tekanan di permukaan. Nah, yang kedua ada manometer, alat ukur yang paling sederhana untuk menetapkan perbedaan tekanan yang sedang. Yang ketiga diferensial manometer untuk mengukur perbedaan tekanan di antara 2 titik. Nah, kita selesai ke pertemuan 3. Pertemuan 3 itu kita membahas tentang pengenalan zat murni. Nah, di sini ada senyawa murni, yaitu 1. Mempertimbangkan campuran heterogen yang ditunjukkan di sini. Komposisi yang mendekati bagian atas phase cell sangat berbeda dari komposisi yang pada badan dasar phase cell. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai senyawa murni. Nah, yang kedua, apakah disebut dengan campuran homogen? Ini bukan campuran murni karena mengandung jenis molekul yang berbeda, tetapi dapatkah ini diperlukan sebagai senyawa murni dengan cara apapun? Ya, kadang-kadang dapat karena campuran homogen atau unikrom di mana komposisi sama. Yang ketiga, sepanjang seluruh komposisi tetap konstan dan uniform, campuran ini dapat diperlukan sebagai senyawa murni. Hal ini dapat disebut pseudo komponen. Nah, sebagai contohnya itu udara dari sekitar 79% molekul nitrogen dan 21% molekul oksigen yang sering dipertimbangkan sebagai senyawa murni atau pseudo komponen. Sebagai contoh reaksi kimianya yang melibatkan hanya 1 spesies di dalam campuran, kemudian komposisi berubah karena sistem ini tidak benar untuk diperlakukan sebagai senyawa murni. Nah,
kita bahas ke fase gas, liquid, dan solid. Di sini gas fase yaitu molekul-molekul bergerak secara random dengan 3 tipe gerakan yang berbeda: vibration, reaction, dan translation. Molekul-molekul dipisahkan oleh jarak yang luas dan menempuh perjalanan panjang untuk saling bertuburkan. Nah, yang kedua ada liquid phase. Nah, molekul-molekul bergerak secara random dengan 3 tipe gerakan tersebut, tetapi jarak mereka dekat dan tidak dapat menempuh perjalanan sangat jauh untuk saling bertuburkan. Nah, yang ketiga ada solid phase. Atom-atom atau molekul-molekul mempunyai seluruh 3 tipe gerakan, tetapi mereka bersama-sama sangat dekat. Mereka tidak dapat menempuh perjalanan jauh sama sekali sebelum dituburkan. Setiap molekul bergerak ke dalam ruang sempit. Nah, selanjutnya yaitu apa yang terjadi pada molekul-molekul dan atom-atom saat berubah phase, seperti boiling atau smelting terjadi. Nah, yang terakhir apa yang bisa dibicarakan tentang phase lain selain 3 phase yang telah ditunjukkan di sini, yaitu are there really only 3 phase. Pertama, benar-benar hanya ada 3 phase, tidak ada sejumlah phase yang tidak terbatas. Yang kedua, diamond dan graphite adalah kedua-duanya karbon murni, tetapi mereka phase-nya berbeda secara menyeluruh dan sifat-sifat dan harga juga berbeda. Nah, yang ketiga, diamond memperlihatkan 3 dimensi yang simetri sempurna dikelilingi masing-masing dan setiap atom karbon. Nah, yang keempat, graphite-nya pada sisi yang lain mempunyai lembar-lembar yang kurung stretch atom-atom karbon dengan atom-atom karbon di lembar yang berdekatan berbaris langsung di atas dan bawah satu sama lain. Nah, yang kelima, perbedaan yang sangat tajam pada strukturnya membuat seluruh perbedaan dan juga harganya. Nah, yang keenam, graphite dan diamond adalah contoh phase yang berbeda. Nah, kemudian ada multiphase. Multiphase itu di bawah lingkungan apapun, phase dapat menjadi campuran murni dan phase tunggal. Yang kedua, steel baja merupakan suatu campuran besi dan karbon yang dapat dipertimbangkan menjadi senyawa murni. Yang ketiga, bagaimana baja mungkin atau tidak mungkin menjadi phase padat tunggal. Yang keempat, ingat banyak padatan membentuk kisi-kisi kristal. Yang kelima, ingat juga ada perbedaan tipe-tipe kisi-kisi dari kristal seperti phase, centered, kubik, dan body centered kubik. Ada banyak susunan geometris bahwa atom-atom dan molekul-molekul dapat menjadi padatan. Nah, yang keenam, fakta kristal yang unik from sulit untuk dibuat dan sebagai padatan disebut amorphous solid. Nah, yang ketujuh, susunan atom-atom dapat dalam padatan memainkan peran paling dalam menentukan banyak sifat fisik, kimia, dan mekanika dari peralatan. Nah, multiphase 2 itu ada bahan berapa banyak karbon yang dapat dicampur agar supaya mencapai phase tunggal saat campuran dipadatkan. Yang kedua, ada juga batasan banyak besi yang ditambahkan pada karbon dan masih mencapai phase tunggal saat pencampuran memadat. Yang ketiga, saat besi dan karbon dicampurkan dalam rasio tertentu dan didinginkan dalam kurung cooled atau quenching dengan cara tertentu, suatu tipe struktur terbentuk pada level molekuler. Ini merupakan tipe phase atau suatu tipe baja. Yang keempat, jika rasio dari karbon ke besi berubah atau cara di mana campuran tersebut didinginkan, hasilnya mungkin menjadi tipe baja yang berbeda. Kedua, komposisi dan struktur molekulnya mungkin menjadi berbeda. Yang kelima, yaitu garis dasar merupakan benar-benar phase padat yang berbeda dan hanya sebagai karbon dan grafit yang merupakan phase padat yang berbeda. Nah, kemudian kita bahas phase equilibrium, yaitu lihat apa yang terjadi saat kami menempatkan satu gelas air es ke dalam tempat tertutup yang terisolasi sempurna.
Yang kedua, tempat yang terisolasi sempurna sulit ditemukan, tetapi anggap bahwa ada. Yang ketiga, pertama potongan-potongan es mulai meleleh, cairan air juga mulai menguap. Yang keempat, tetapi pada akhirnya massa dari potongan-potongan es mulai menjadi stabil, massa cairan es akan juga menjadi konstan. Yang kelima, jika tekanan satu atom dan proses tersebut menjadi cukup lama, seluruh 3 fase mencapai 0 derajat. Yang keenam, itu mencapai keseimbangan fase. Yang ketujuh, keseimbangan fase dikarakterisasi oleh temperatur yang sama ke seluruh sistem dan bukan berubah total dalam massa atau komposisi fase apapun. Dan yang ke-8, keseimbangan fase di luar dari konsep dari materi ini. Yang ke-9, lihat satu lagi sistem dari tipe proses berikut. Kemudian kita bahas P atau V-phase diagram. Apa yang terjadi saat temperatur lebih dari TC? Ini disebut fluida superkritis dan kurva nomor 6 merupakan isothermal superkritis. Yang kedua, diagram PV merepresentasikan senyawa yang mana padatan mempunyai volume molar lebih kecil daripada cairan. Ini berarti padatan lebih rapat dari padatan cair. Suatu senyawa tidak mengikuti kecenderungan ini. Sebagai contoh, yaitu air, yang mana padatan air kurang rapat sehingga air dalam bentuk padat malah mengapung. Konsep keseimbangan uap padat kemungkinan menjadi hal baru bagi mahasiswa. Nah, di sini ada phase diagram. 1. Vaporization, yaitu proses di mana cairan berubah menjadi fase uap. Proses ini juga disebut pendidihan. Proses sebaliknya disebut kondensial, di mana terjadi perubahan dari fase uap ke cair. Nah, yang kedua ada melting, proses di mana fase padat berubah menjadi cair. Proses sebaliknya disebut pembukuan atau fusi. Yang ketiga yaitu sublimation, proses di mana padatan menguap secara langsung tanpa melalui cairan terlebih dahulu. Proses sebaliknya disebut desublimasi. Yang keempat ada crystal point, titik di mana kurva cair jenuh dan kurva uap jenuh bertemu pada titik kritis ini. Fase cair jenuh sama dengan fase uap jenuh. Nah, yang kelima yaitu triple point, titik-titik di mana fase padatan, cairan, dan uap seluruhnya ada dalam keseimbangan. Seluruh dari 3 proses ini dapat terjadi untuk setiap proses pada keseimbangan, maka kecepatan searah sama dengan kecepatan sebaliknya. Yaitu kita masuk ke pertemuan 4. Di sini pertemuan 4 membahas tentang mengenal zat murni 2. Zat murni 2 yaitu ada flare of pure substance. Pada lesion ini akan dipelajari FLE, vapor liquid equilibrium, dalam kurung keseimbangan uap cair, lebih detail dan mengidentifikasi variabel baru serta memformulasikan suatu permasalahan yang akan membantu untuk mendeskripsikan cara di mana T dan P berinteraksi saat uap dan cairan berada pada keseimbangan. Nah, yang kedua, pertimbangan Vassel pada halaman sebelumnya yang berisi air dalam keadaan keseimbangan dengan uap tanpa ada udara. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Yaitu satu molekul air bergerak bolak-balik di antara fase uap dan cairan. Nah, yang kedua, molekul tersebut menguap dan mengkonversi pada kecepatan yang sama. Nah, yang keempat yaitu keseimbangan juga mengandung arti bahwa kedua fase berada pada tekanan dan juga temperatur yang sama. Yang kelima, mengidentifikasi variabel baru yang penting yaitu tekanan partial dalam kurung partial atau pressure. Nah, yang keenam yaitu berikut akan mempelajari bagaimana tekanan parsial bekerja dan mendapat diinterpretasikan pada sistem yang berisi air murni. Nah, kemudian itu ada physicometric chart 1, yaitu grafik dari
parameter termodinamika dari udara yang mengandung air pada tekanan konstan sering disamakan dengan ketinggian. Terdapat laut. Nah, yang kedua dipelopori oleh Willis Carrier tahun 1904. Nah, yang ketiga menggambarkan parameter-parameter dari persamaan keadaan. Nah, yang ketiga menggambarkan parameter itu beribu temperatur atau DBT, yaitu temperatur sampai udara seperti yang ditetapkan oleh termometer. Nah, yang keempat itu ada wet bulbing temperatur dalam kurung WBT, yaitu temperatur sampai udara setelah melalui proses saturasi adiabatis ideal dan tekanan konstan, yang mana udara tersebut melewati permukaan air di dalam seluruh yang terisolasi. Slope dari garis WBT konstan merefleksikan panas uap air yang menginginkan untuk menjenuhkan udara dari humiditas relatif dalam kurung relatif humidity yang diberikan. Nah, yang terakhir yaitu dew point, temperatur dalam kurung DPT, yaitu temperatur di mana sampel udara yang mengandung air pada tekanan yang sama mencapai saturasi uap. Nah, di sini ada physicometric part 2, yaitu relation humidity dalam kurung RH, yaitu rasio fleksi mol uap air dengan fleksi mol udara basah yang jenuh pada T dan P yang sama, serta tidak berdimensi dan biasanya diekspresikan sebagai persentase. Nah, kemudian yaitu ada humidity ratio, yaitu proporsi dari massa uap air tiap massa satuan dari udara kering pada kondisi yang diberikan DBT, WBT, DPT, RH, dan seterusnya. Itu kemudian ada specific humidity, yaitu proporsi massa uap air tiap satuan massa dari sampel udara dalam kurung udara kering plus uap air, dan ini dihubungkan dengan rasio humiditas dan selalu lebih rendah nilainya. Kemudian spesifik enthalpy mempunyai simbol H, merupakan internal heat, energi dari udara basah termasuk panas udara dan panas uap air di dalamnya. Nah, terakhir spesifik volume, yaitu volume campuran dalam kurung udara kering plus uap air yang memuat suatu unit massa dari udara kering dan meter pangkat 3 per kilogram udara kering atau Ft pangkat 3 per Lb udara kering. Kemudian kita bahas evaporasi. Evaporasi yaitu gerakan-gerakan molekul-molekul dari fase cair menjadi fase gas yang terjadi pada interface uap air. Tidak ada gelembung-gelembung uap yang terbentuk. Nah, yang kedua, kapan evaporasi terjadi? Yang ketiga, saat cairan lebih kuat didorong untuk menjadi gas daripada spesies yang terkondensasi di dalam fase gas didorong untuk menjadi fase cair. Molekul-molekul dari fase cair menjadi fase gas dapat terjadi. Nah, yang keempat, saat tekanan uap dari spesies yang terkondensasi pada temperatur cairannya lebih besar daripada tekanan potensial dari spesies terkondensasi dalam fase gas, maka akan ada aliran molekul-molekul dari fase cair ke fase gas. Nah, yang terakhir, kapan aliran molekul-molekul ini disebut menguap dan kapan disebut mendidih? Nah, itu contoh satunya, proses ini disebut menguap jika tekanan uap dari spesies yang terkondensasi pada temperatur cairnya dalam kurung kurang daripada tekanan total atau P kurang dari pH2O dalam kurung T kurang dari pH2O. Nah, contoh keduanya, pendidihan terjadi saat pH2O dalam kurung T kurang lebih P. Nah,
Kemudian kita masuk ke ekuasi offsets, yaitu ada EOS, merupakan persamaan untuk menghubungkan P, T, dan V volume molar dari senyawa. Disebut persamaan keadaan gas ideal, dalam kurung ideal gas equation of states, karena tidak selalu tepat menggambarkan hubungan di antara P, V, and T. Pada pelajaran ini akan didiskusikan ideal gas EOS untuk graphical EOS yang disebut generalized compressibility factor EOS. Nah, di sini ada the ideal gas EOS, yaitu P, V sama dengan nRT, lalu P dalam kurung V atau N kurang RT. Nah, kemudian PV dikurang RT, yaitu dimana P itu yaitu tekanan absorb gas, dan kemudian V itu volume gas, dan N itu jumlah mol dari gas, dan T itu temperatur absorb dari gas, dan V konstannya itu ada volume molar dalam kurung V atau N. Nilai R tergantung pada satuan P, T atau V konstan. R dikurang konstan gas, yaitu universal. Nah, di sini ada contoh rumusnya. R dikurang 8314. Nah, sama dengan J per gmol dikali K, yaitu R sama dengan 0,08205, yaitu L dikali atom per gmol dikali K. Nah, sama dengan R kurang 1987, yaitu V kali atau U per LB nya atau T 0, berapa ya, tidak jelas, itu dikali R. Nah, kemudian kita bahas ideal gas EOS. Cara paling sederhana untuk memutuskan jika keadaan EOS gas ideal memodelkan perilaku PVT dari sistem secara tepat, yaitu menggunakan bahwa EOS terdapat digunakan jika nilai volume molar diprediksi pada T dan P yang diberikan dalam 1% nilai real. Nah, yang kedua, anggapan bahwa gas yaitu ideal dan menggunakan EOS gas ideal untuk mengestimasi volume molar. Nah, yang ketiga, 20 liter atau mol merupakan rule of thumb beberapa gas tidak hanya bereaksi satu sama lain pada volume molar yang lebih kecil. Dalam hal ini terutama molekul non-molar yang kecil tidak bereaksi satu sama lain. Nah, yang keempat, gas mulia merupakan gas diatomik yang non-polar seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, yang kelima, gas-gas diatomik dan helium, neon, dan argon dapat dipertimbangkan sebagai gas ideal sepanjang volume molar lebih besar daripada 5L atau mol. Nah, yang keenam, sehingga apa yang dapat dilakukan saat 2 dari 3 variabel atau RTV diketahui dan perlu tahu nilai dari variabel ketiga, tetapi gas tidak dapat dipertimbangkan untuk menjadi gas ideal. Kemudian kita masuk ke materi 5, yaitu ada hukum ke-1 termodinamika. Nah, di sini ada identifikasi kerja. Yang pertama, work dalam kurung kerja adalah gaya, yaitu bersimbol F yang kerja sepanjang memindah jarak atau displacement X searah dengan gaya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu W sama dengan fungsi 1 F dx. Nah, karena F sama dengan PA, kerja dapat diekspresikan dengan tekanan dan luas area. Nah, rumusnya lagi ada W sama dengan fungsi yang atas 2, yang bawah 1, yaitu PA
dx. Nah, kemudian persamaan ini didasarkan pada definisi kerja mekanik. Bagaimanapun kami perlu definisi kerja yang lebih luas untuk mengizinkan kami untuk memahami bentuk-bentuk lain dari kerja. Nah, contohnya di sampingnya ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada definisi kerja yang kedua. Definisi kerja menurut termodinamika yaitu kerja dilakukan sistem pada sekelilingnya jika pengaruh tunggal pada eksternal apapun ke sistem dapat menaikkan berat. Nah, yang terakhir garis putus-putus mempresentasi batas-batas sistem dalam kurung permukaan imajiner yang memisahkan sistem yang studi dari lingkungannya. Daerah di dalam ruang dari garis putus-putus merupakan sistem yang tertutup dan yang lain pertimbangan sebagai lingkungan. Nah, di sini kita membahas arah kerja. Yang pertama, kami menggambarkan batasan dari dua sistem A dan B. Nah, yang kedua, kerja melintasi batas setiap sistem. Yang ketiga, dapat Anda katakan dari arah yang mana kerja bergerak, keadaan kedalaman atau keluar dari setiap sistem. Kita lihat gambarnya dari sistem A dan sistem B. Nah, kemudian kita membahas konvensi tandanya. Nah, yang pertama, pertimbangan sistem A, kincir angin mentransfer kerja melintasi batas ke dalam gas. Yang kedua, ini kerja yang dilakukan oleh sekeliling dalam kurung kincir angin, motor, dan baterai pada sistem dalam kurung gas. Yang ketiga, tidak ada tanda untuk kerja karena tergantung pada perspektif Anda. Bagaimanapun, sekali Anda memilih konvensi tanda dalam kurung second convention untuk suatu persoalan, hal ini penting menjadi konsisten. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, kemudian yang keempat, konvensi di sini yaitu WA lebih dari 0 sama dengan kerja dilakukan pada sistem. Kemudian ada kerja dan daya. Kerja dan daya yaitu diagram ini menggambarkan definisi kerja yang melibatkan kenaikan berat. Kerja mempunyai suatu joules yaitu J. Nah, yang kedua 1 J sama dengan 1 N pangkat M. Nah, yang ketiga, ide baru apakah kecepatan yang mana kerja sedang lakukan. Nah, rumusnya W sama dengan dW per dt. Nah, yang keempat, W menunjukkan kecepatan. Nah, yang kelima, dalam suatu SI kecepatan adalah joules per second atau watts dalam kurung W, 1W sama dengan 1 joules per second. Yang terakhir, watt adalah suatu tenaga power. Nah, ini contohnya American Engineering System. Itu kemudian ada boundary work. Kami sedang mengamati hubungan antara kerja dan alur proses kami. Itu rumusnya W sama dengan fungsi 1 F dx. Yang kedua, ingat bahwa kerja ada produk dari daya gaya yang mendorong ekstensi dan memindahkan arah gaya. Nah, rumusnya W sama dengan fungsi yang atas 2, yang bawah 1 PA dx. Jika piston tidak pernah bergerak cepat, yaitu rumusnya W sama dengan fungsi 1 atasnya 2 P dv. Initial stage itu P1 dan P1. Final stage yaitu P2 dan V2, di mana P1 kurang dari P2 dan V1 lebih dari V2. Nah, ini contohnya. Alur proses ini dapat dievaluasikan pada diagram PV. Nah, kemudian kita membahas positif dan negatif boundary. Itu di sini adalah diagram PV yang menunjukkan keadaan inisial dan final dari sistem. Nah, yang kedua di sini kami melihat proses kami dari stage 1 dan kurung tekanan tinggi atau volume kecil ke stage 2 tekanan rendah volumenya besar. Nah, rumusnya W sama dengan fungsi 1 plus-nya 2 P dV. Yang ketiga, pikirkan tentang tanda dalam kurung second conversion dari kerja. P kurang dari 0 saat dV kurang dari 0 gas diekspektasi dari W kurang dari 0 saat dV lebih dari 0 gas terkompresi dan W lebih dari 0. Ini contohnya ada di samping. Nah, kemudian quasi equilibrium boundary yaitu contoh yang
lebih baik dari kuasi equilibrium. Proses ditunjukkan di sini guys, mula-mula pada keseimbangan, kemudian suatu waktu berat yang sedikit diambil dari belakang sistem. Yang kedua, sebagaimana sistem berat diambil dari ekspektasi secara experience sedikit dan sistem diinginkan untuk mencapai keadaan keseimbangan baru. Yang ketiga, sistem tidak pernah berangkat jauh dari keseimbangan. Yang keempat, menggunakan berat yang lebih kecil seperti butiran pasir as grains of sand akan lebih jauh mengurangi penyimpangan dari keseimbangan. Nah, yang kelima, batas yang mana berat sangat kecil. Sistem melewati deretan keadaan keseimbangan. Nah, yang keenam, dalam batas ini gas secara aktual mengalami proses ekspansi kuasi equilibrium. Nah, setelah itu kita membahas bentuk kerja. Bentuk kerjanya itu ada banyak bentuk kerja yang lain yang terkait dengan gaya yang bertindak sepanjang suatu jarak. Yang kedua, bentuk lain dari kerja mekanik yaitu penting, termasuk satu, staff work, dua, gravitational work, yang ketiga accelerasi work, yang keempat spring work. Nah, kemudian staff work dan turkey itu, staff worknya Anda mungkin mengingat kembali dari pelajaran fisika dan nahwa gaya dalam kurung F yang memutar staff melalui tengah momen dalam kurung R menghasilkan turkey dalam kurung R. Nah, rumusnya F sama dengan T per R, or T sama dengan F kali R. Nah, kemudian ada gravitational work, yaitu kerja yang dilakukan oleh atau melawan gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada bodi F adalah F sama dengan M U per Gc, di mana M massa sama dengan bodi dan G percepatan gravitasi dan Gc konstanta gravitasi. Nah, yang terkandung pada sistem suatu yang Anda gunakan, T kerja yang diinginkan untuk menaikkan berat dari Z1 ke Z2 yaitu contohnya WG sama dengan fungsi 1, 2 V dz sama dengan M G per Gc fungsi bawah 1 atau Z2 dx sama dengan M G per Gz dalam kurung Z1 dikurangi Z2. Nah, kita masuk ke acceleration work, yaitu suatu gaya harus ditetapkan untuk mempercepat suatu body. Gaya yang diterapkan ini dilakukan dengan jarak yang ditempuh. Nah, ini contohnya ya, mobil. Initial stage 10 km/h, acceleration work itu final stage 50 km/h. Nah, kemudian yang terakhir ada spring work. Spring work itu saat gaya diterapkan pada spring menentang pada panjang yang baru kerja yang spring ditentukan dengan mengenal hubungan di antara gaya dan panjang spring. Yang ketiga, di sini untuk spring elastik yang linear, rentangan adalah proporsional pada gaya yang diterapkan, di mana KSP yaitu spring konstan dalam kurung Kn per M dan X sama dengan spring extension from X dalam kurung M. Nah, konstan spring dapat ditentukan jika perpanjangan spring ditentukan untuk satu gaya yang diterapkan. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu materi 6, membahas tentang hukum termodinamika 2. Di sini adalah definisi heat. Apa yang terjadi saat Anda meninggalkan satu cangkir es di ruangan pada suhu 25 Celcius? Apa yang terjadi pada saat meninggalkan air panas di ruangan tersebut? Nah, es akan meleleh dan kemudian air akan menjadi hangat. Nah, teh panas akan menjadi dingin. Kemudian ini akan berlanjut hingga kedua cairan mencapai temperatur ruang. Nah, heat yaitu energi di transisi dari satu objek untuk sistem ke yang lain, digerakkan oleh perbedaan temperatur di antara objek atau sistem. Nah, kemudian ada energi internal. Energi internalnya jangan bingung heat dengan energi internal. Nah, contohnya energi total dari molekul-molekul di dalam
suatu sistem ini termasuk energi vibrasional, rotasional, dan translasional. Ada bentuk energi internal yang kadang-kadang disebut sensible karena mereka berubah saat perubahan temperatur. Tetapi energi internal juga termasuk energi dari interaksi molekul, ikatan kimia, dan energi nuklir. Nah, kemudian ada head versus internal energi. Nah, yaitu surrounding air 2 kJ internal energi. Nah, ini contohnya kita lihat dulu. Kemudian energi total dari molekul-molekul di dalam suatu sistem ini termasuk energi vibration, relation, dan translasional. Ada bentuk energi internal yang kadang-kadang disebut sensitive karena mereka berubah saat perubahan temperatur. Tetapi energi internal juga termasuk energi dari interaksi molekul, ikatan kimia, dan energi nuklir. Nah, head pada tingkatan molekuler saat mekanisme untuk perpindahan panas, yaitu tumbuhan molekul-molekul yang mempunyai energi vibrasional, relasional, dan translasional yang berbeda. Nah, yang ketiga, perpindahan panas adalah aliran energi karena perbedaan energi internal molekul-molekul yang sensitif. Nah, kemudian ada head. Head yaitu kita lihat contohnya di sini, perpindahan panas direpresentasikan oleh simbol Q. Nah, yang kedua, perpindahan panas per satu massa direpresentasikan oleh simbol Q. Nah, yang terakhir, panas hanya ditransfer jika ada perbedaan temperatur dan skala keseimbangan termal tercapai dalam kurung dua sistem pada temperatur yang sama. Perpindahan panas berhenti. Nah, kemudian ada head flow. Nah, head flow itu American Engineering System with Thermal Unit BTU. Nah, itu head flow akan direpresentasikan oleh garis panah merah bergelombang di lem termo. Nah, tanda panah akan selalu menunjukkan dari panas ke dingin untuk menunjukkan arah aliran panas. Nah, yang terakhir ada konvensi tanda. Akankah aliran panas ke dalam sistem positif atau keluar sistem yang positif? Kami sarankan menggambarkan panah pada diagram Anda yang merepresentasikan second convention untuk Anda pilih. Tanda-tanda panah menunjukkan arah aliran panas positif. Nah, udara sekelilingnya kita lihat contohnya nih, dari panas hingga panah merah berubah menjadi dingin dalam temperatur tempatnya. Jadi mengikuti temperatur suhu keadaan ruangnya dari panas hingga menjadi dingin. Nah, dalam diagram yang ditunjukkan di sini kami melihat second convention yang merepresentasikan aliran panas ke dalam sistem sebagai positif dan aliran panas keluar sistem sebagai negatif. Nah, kemudian ada lagi proses adiabatik. Saat tidak ada panas ditransfer, isolasi pada vessel mengurangi banyak jumlah aliran panas melintasi batas sistem. Jika Anda dapat mengisolasi vessel secara sempurna, kemudian akan menjadi aliran panas zero dan proses akan menjadi adiabatik. Yang tidak dalam sistem adiabatik dengan tidak ada massa yang melintasi batasan sistem, kerja hanya untuk energi yang dapat melintasi batasan sistem. Nah, sini lihat contohnya ya di sampingnya. Nah, adiabatik dan thermal equilibrium yaitu Q sama dengan 0. Adiabatiknya saat tidak ada panah yang ditransfer, yaitu satu sistem yang punya periode waktu yang sangat lama yang mencapai suatu titik di mana T2 sama dengan T sur. Nah, saat sistem yang dan sekeliling dipertahankan mempunyai temperatur sama, aliran panas berhenti. Nah, rumusnya itu Q sama dengan 0. Sistem dari sekeliling telah mencapai keadaan dari keseimbangan thermal thermal equilibrium. Nah, di sini contohnya. Terima kasih atas materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan saya yang salah. Saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya presentasi materi dari Pak Heru Darmawan tentang termodinamika, yaitu saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.